Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat kepada Bapak Wasino, dosen mata kuliah Database Design and Management. Perkenalkan, saya Muhammad Nofri Dwi Putra dengan nomor induk mahasiswa 825240102. Program studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan presentasi hasil dari kelompok kami buat yang berjudul Analisis Prediksi Kelulusan Mahasiswa menggunakan algoritma machine learning untuk mendukung pengambilan keputusan akademik. Topik ini kami angkat sebagai respon terhadap tantangan nyata di dunia pendidikan tinggi Indonesia, yaitu bagaimana memetakan dan mengantisipasi pencapaian akademik mahasiswa secara lebih akurat, objektif, dan berbasis data, khususnya dalam konteks pencapaian predikat cum laude. Studi ini memanfaatkan pendekatan machine learning sebagai dari strategi educational data mining yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan institusi pendidikan dalam mengelola potensi dan risiko akademik mahasiswa secara proaktif. Baik, di sini langsung saja saya membacakan isi presentasi yang saya telah buat. Ya, ada beberapa poin-poin penting saya masukkan di dalam PowerPoint yang telah saya buat. Yang pertama ada latar belakang masalah, dan yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat data dan metodologi, yang kelima evaluasi algoritma, yang keenam analisis faktor prediktif dan kesalahan prediksi, yang ketujuh implementasi sistem, dan yang ke-8 masuk ke penutup, kesimpulan, dan saran. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu ada latar belakang. Ya, berdasarkan data dari Kemendikbudristek tahun 2022, hanya sekitar 14,2% lulusan S1 yang memperoleh predikat cum laude secara nasional. Predikat cum laude bukan sekedar label prestasi individual, tetapi juga berfungsi sebagai indikator mutu akademik institusi. Sayangnya, metode prediksi yang saat ini digunakan masih bersifat manual dan retrospeksi. Hanya berbasis IPK akhir. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis algoritma prediktif yang mampu memproses data multidimensi dengan presisi tinggi. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Oke, di sini penelitian ini ingin menjawab 3 pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana performa komparatif algoritma Naive Bayes, Random Forest, dan C4,5 dalam memprediksi kelulusan cum laude? Pertanyaan yang kedua, variabel apa yang paling signifikan berkontribusi terhadap prediksi tersebut?
Yang pertanyaan ketiga, bagaimana integrasi model terbaik ke dalam sistem informasi akademik kampus dapat diwujudkan? Tujuan kami adalah membangun sistem prediksi yang tidak hanya akurat, tapi juga mudah diimplementasikan dan memberikan dampak nyata pada proses pengambilan keputusan akademik. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ada data dan metodologi. Dataset diambil dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terdiri dari 1.793 data mahasiswa angkatan 2017 sampai 2019. Terdapat 14 atribut prediktif, mulai dari IPS semester 1 sampai 6. Jumlah prestasi, pendidikan, dan pekerjaan orang tua. Tahapan pra-pemrosesan meliputi yang pertama, normalisasi nilai IPS dengan metode Z-score. Yang kedua, one-hot encoding untuk variabel kategorikal. Yang ketiga, handling missing values dan deteksi outlier dengan metode Z-score lebih dari 3. Yang terakhir, pembuatan fitur turunan seperti IPK trend dan prestasi normalize. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada evaluasi algoritma. Masuk yang pertama, itu ada naive Bayes, menggunakan prinsip probabilistik dengan asumsi independensi antar fitur. Kelebihannya, komputasi cepat, performa stabil, dan toleran terhadap missing values. Yang kedua, lanjut, random forest. Merupakan algoritma ensemble yang membangun banyak decision tree dan melakukan voting. Cocok untuk data kompleks dengan interaksi antar variabel tinggi. Yang ketiga, ada C4,5. Pengembangan dari ID tree dengan perhitungan information gain. Kelemahannya lebih sensitif terhadap noise dan overfitting. Lanjut, evaluasi dilakukan dengan 10-fold cross validation, yang alhasilnya naive Bayes unggul dengan akurasi 87,6%, recall 92,1%, dan waktu eksekusi tercepat 0,02 detik. Random forest mendekati performa naive Bayes, tetapi dengan komputasi 32 kali lebih lambat. Dan yang terakhir ada C4,5. Ini yang disebut paling lemah dengan akurasi hanya 82,9% dan rentan terhadap data noise. Hasil ini menunjukkan bahwa model sederhana seperti naive Bayes dapat memberikan performa luar biasa ketika didukung dengan feature engineering yang baik. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya. Analisis faktor prediktif dan kesalahan prediksi. Analisis faktor prediktif. IPS semester 1 sampai 3 adalah faktor paling signifikan. Misalnya, kenaikan 1 poin pada IPS 1 meningkatkan peluang cum laude hingga 6,17 kali. Jumlah prestasi juga krusial. Mahasiswa dengan lebih sama dengan 5 prestasi punya 2,5 lebih besar peluang untuk mendapatkan cum laude.
faktor demografis seperti pendidikan ibu, pekerjaan atau pekerjaan ayah tidak signifikan setelah dikontrol oleh IPS dan prestasi. Analisis kesalahan prediksi. Terdapat 142 false positif. Diprediksi cum laude, tapi kenyataannya tentu tidak. Sebagian besar dari fakultas dengan standar nilai tinggi. Terdapat juga 80 false negatif. Sebenarnya, cum laude tapi tidak terdeteksi. Seringkali karena lonjakan IPK di semester akhir. Ini menunjukkan kalibrasi model per fakultas dan perlunya deteksi kasus borderline. Lanjut, kita masuk ke implementasi sistem. Sistem yang dirancang untuk dapat diintegrasikan ke sistem informasi akademik atau disingkat SIA. Komponen sistem meliputi yang pertama, input otomatis dari database akademik, engine prediksi berbasis Naive Bayes, dashboard visualisasi tren IPK mahasiswa, alert system untuk mahasiswa beresiko, rekomendasi intervensi akademik proaktif. Teoretis membuktikan bahwa asumsi independensi Naive Bayes tetap valid pada konteks pendidikan tinggi. Praktis memberikan alat bantu pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Metodologis menawarkan kerangka kerja validasi untuk data yang tidak seimbang imbalance dataset. Baik, kita masuk ke tahap yang terakhir. Oke, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran utama. Yang pertama tuh ada Naive Bayes. Terbukti menjadi algoritma yang paling efektif dan efisien untuk prediksi kelulusan cum laude. IPS semester awal dan jumlah prestasi adalah indikator utama yang dapat dimanfaatkan untuk intervensi diri. Sistem prediksi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mampu memperkuat kualitas layanan akademik berbasis bukti. Kami merekomendasikan implementasi sistem ini sebagai bagian dari early warning system di lingkungan perguruan tinggi. Pengembangan lebih lanjut melalui algoritma hybrid dan integrasi dengan sistem pembelajaran seperti LMS. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan yang salah, ada yang salah dari presentasi saya mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.